Tugas video tentang apa ya? Akhlak terpuji. Nah, ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita membahas akhlak terpuji, berarti itu adalah sifat baik yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya akhlak terpuji ini banyak yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 4 akhlak terpuji saja, yaitu yang pertama adalah tawakal, lalu yang kedua syukur, yang ketiga sabar, dan yang keempat adalah qanaah. Yang pertama yaitu adalah tawakal. Nah, tawakal ini berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan juga mewakilkan kepada orang lain. Secara istilah yaitu berserah diri kepada Allah terhadap hasil dari ikhtiar atau usaha yang telah kita lakukan. Nah, kita harus mempercayai bahwasanya hasil yang telah ditetapkan Allah itu adalah hasil yang terbaik buat kita. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika ingin melakukan ujian dan ingin mendapatkan nilai yang terbaik, maka kita harus melakukan belajar semaksimal mungkin. Nah, untuk hasilnya kita harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah terhadap hasil dari ujian yang telah kita usahakan dengan belajar semaksimal mungkin tersebut. Nah, sifat tawakal ini memberikan dampak positif kepada diri kita, yaitu dampak positifnya ada 3. Nah, yang pertama yaitu memberikan ketenangan dan juga ketentraman pada jiwa. Lalu yang kedua, meningkatkan keyakinan dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah mempercayai bahwasanya manusia itu hanya dapat berusaha. Nah, sebagai penentu dari hasil usaha tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur. Nah, syukur secara bahasa berasal dari kata syakara, yashkur, dan syukar yang berarti berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah terhadap karunia dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita. Secara istilah yaitu mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat maupun karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, maka kita harus mengucapkan pujian atas nikmat tersebut. Nah, di dalam syukur ini ada ciri-ciri orang yang selalu bersyukur dalam kehidupannya, yaitu yang pertama, dia tidak pernah mengeluh dalam menjalankan kehidupannya karena dia selalu menerima atas apa yang telah diputuskan Allah untuknya. Lalu yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, yang ketiga yaitu selalu membagi kebahagiaan dengan orang lain ketika mendapatkan nikmat yang lebih, dia selalu berbagi kepada sesamanya. Nah, contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari yaitu ketika setelah makan maka mengucapkan alhamdulillah karena Allah telah memberikan rezeki kepada kita sehingga kita dapat makan pada hari itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sifat syukur ini. Ataupun ketika diberikan kesehatan oleh Allah kepada kita, maka kita menjaga tubuh tersebut agar selalu sehat. Itu juga salah satu contoh dari sifat syukur. Dampak positif dari sifat syukur itu ada 3. Yang pertama, bahwasanya Allah menjamin atas tambahan nikmat. Nah, dalam suatu firman Allah mengatakan jika kita bersyukur maka kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yaitu terhindar dari sifat tamak yang mana yang akan menjerumuskan kepada kufur nikmat. Nah, ketika kita telah bersyukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, selalu merasa puas terhadap yang diberikan Allah kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan sifat tamak atau ketidakpuasan dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah dampak positif dari sifat syukur. Yang ketiga yaitu adalah sabar. Nah, sabar secara bahasa berasal dari kata sabara yang berarti
berarti dapat menahan ataupun tabah. Nah, secara istilah sabar adalah dapat menahan amarah ataupun emosi sehingga tidak mengeluarkan kata-kata kotor ataupun berperilaku yang tidak semestinya. Nah, itu adalah bentuk dari sifat sabar. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika mendapatkan musibah, kita dapat sabar dalam menghadapi musibah tersebut ataupun ujian yang diberikan Allah kepada kita dapat menahannya. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kesanggupannya. Nah, misalnya kita kehilangan uang 10.000, lalu kita harus sabar karena telah kehilangan uang tersebut dan mempercayai bahwasanya Allah akan menggantikannya dengan yang berlipat ganda. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sifat sabar di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak positif dari sifat sabar yaitu yang pertama dapat membendung tipu daya setan. Nah, ketika kita mempunyai amarah, emosi, maka kita akan dikuasai oleh setan. Selalu ada saja sifat-sifat buruk yang akan kita keluarkan ketika kita dalam keadaan amarah dan juga emosi. Tapi kalau kita sabar, kita tidak akan dikuasai oleh setan. Nah, lalu yang kedua yaitu Allah menjanjikan akan kenikmatan dunia dan juga akhirat bagi orang-orang yang sabar. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, yaitu sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, lalu yang ketiga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu qanaah. Nah, qanaah secara bahasa berasal dari kata qana'a, yaqna'u, qana'an dan qana'atan, yang artinya menerima terhadap keputusan yang diberikan kepadanya. Nah, secara istilah yaitu menerima terhadap keputusan Allah kepada dirinya dan merasa puas terhadap apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Nah, qanaah ini yaitu ketika telah berusaha dan mendapatkan hasil, maka hasilnya tersebut haruslah kita merasa puas terhadap hasilnya karena itu adalah ketetapan yang terbaik untuk kita menurut Allah dan menerimanya dengan baik. Nah, itu adalah sifat qanaah tersebut. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika telah belajar semaksimal mungkin dan namun belum mendapatkan hasil yang baik ataupun nilai yang tinggi, maka di sini kita dapat menerapkan sifat qanaah tersebut, yaitu menerima hasil dari ujian tersebut. Nah, kita harus berpikir positif bahwasanya itu adalah ketetapan yang terbaik untuk kita yang diberikan Allah pada saat itu. Nah, maka dari itu haruslah selalu berusaha agar mendapatkan nilai yang maksimal sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dampak positif dari sifat qanaah ini yaitu yang pertama selalu merasa aman orang-orang lain ketika berada di sekitar kita dan juga merasa nyaman ketika orang lain itu berada di sekitar kita. Nah, lalu yang kedua yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Yang ketiga terhindar dari sifat tamak juga karena selalu merasa puas terhadap apa yang telah ditetapkan Allah. Sekian pembelajaran akidah akhlak kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah diberikan tadi bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.